warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, sangat luar biasa kelas ini masuk semuanya ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul pada hari ini, pertemuan ketiga dalam mata kuliah manajemen perpustakaan. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau dan para sahabatnya lah sehingga kita dapat menikmati indahnya iman dalam Islam. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Suraqallahul azim. Semoga pelajaran hari ini dapat Ananda mengerti, pahami dan terapkan. Amin. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran mata kuliah fungsi manajemen perpustakaan, yaitu untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang prinsip, konsep serta penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam konteks pengelolaan perpustakaan. Dan untuk itu juga Ibu perlu menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sini ada Ibu susun 4 CPL 2.1 yaitu menelaah praktik-praktik manajemen perpustakaan baik dari aspek definisi, perkembangan dan kesejarahan dengan basis ilmu perpustakaan dan informasi Islam. CPL 3.1 menunjukkan sikap kritis tentang manajemen perpustakaan baik dari aspek perencanaan, organisasi, aktualisasi, pengontrolan atau pengawasan serta evaluasi. Untuk CPL 15.1 mahasiswa mampu menerapkan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan CPL yang terakhir, CPL 17.1 mahasiswa mampu memahami, menelaah dan mempraktekkan menjadi pustakawan terampil dan seorang manajer profesional. Baik, masuk ke materi kita pada hari ini yaitu fungsi manajemen perpustakaan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang manajemen dipandang dari sudut pandang Islam. Nah, ada anak-anak yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Bu, manajemen perpustakaan dalam Islam tidak sekedar mengelola buku, tapi merupakan ibadah dan pengabdian terhadap ilmu. Tujuan akhirnya adalah membangun masyarakat yang cerdas, berakhlak dengan Allah melalui ilmu pengetahuan. Oke, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bang Benny. Oke, terima kasih, sangat luar biasa. Materi pada hari ini yaitu fungsi manajemen perpustakaan. Ada yang tahu apa itu manajemen dan apa itu perpustakaan? Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia, finansial, material, informasi, dan waktu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lanjut, ada yang tahu apa itu perpustakaan? Perpustakaan adalah tempat atau lembaga yang mengelola dan menyediakan koleksi bahan pustaka, baik berupa buku, karya tulis maupun karya rekam, untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi perpustakaan. Ini definisi manajemen dan perpustakaan. Itu manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya baik dari manusia, keuangan, informasi dan lain sebagainya. Untuk pengertian perpustakaan tidak jauh beda seperti yang kakak sampaikan, fungsi atau tempat yang mengelola koleksi sumber baik itu buku, jurnal, majalah, e-books dan lainnya yang disediakan untuk dibaca, dipelajari atau dipinjam oleh masyarakat atau komunitas tertentu. Jadi apa sih itu manajemen perpustakaan? Nah, ini manajemen perpustakaan adalah proses mengelola sumber daya baik itu koleksi, tenaga, fasilitas, dana untuk mencapai tujuan perpustakaan secara efisien. Apakah manajemen perpustakaan itu penting? Penting gak sih manajemen perpustakaan itu? Penting. Penting. Nah, manajemen tidak hanya di dalam perpustakaan. Ada yang tahu manajemen apa saja? Ada manajemen waktu, kemudian ada manajemen apa lagi? Keuangan. Ada juga manajemen pendidikan. Oke, lanjut. Manajemen perpustakaan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna perpustakaan agar strukturisasi di perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Semua akan tertata secara sistematis. Masuk ke materi ini yaitu fungsi manajemen perpustakaan. Apa sih fungsi manajemen perpustakaan, Bu? Karena manajemen sudah sangat sering sekali kami dengar, Bu. Tidak hanya di bangku perkuliahan, namun di waktu kecil juga sudah diajarkan. Ayo anak, kalian harus mempelajari sejak dini manajemen waktu. Biasa dengar seperti itu kan dari orang tua kita. Artinya manajemen ini sangat penting untuk menjadi landasan kita
agar kedepannya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Fungsi manajemen perpustakaan ini berdasarkan prinsip POAC, singkatan POAC. P adalah planning, O organizing, A activity, C controlling. Tepuk tangan lagi ya. Planning artinya perencanaan, organizing artinya pengorganisasian, kemudian activating pelaksanaan atau tindakan, kemudian yang keempat controlling pengawasan. Nah, untuk pertama planning atau perencanaan, tahap awal dalam manajemen yang mencakup pertama yang dilakukan yaitu menentukan tujuan perpustakaan. Perpustakaan ini dibangun untuk apa sih? Siapa aja sasarannya? Misalkan untuk membangun perpustakaan perguruan tinggi, artinya sasarannya adalah mahasiswa untuk mempermudah mencari informasi. Kemudian kedua, menyusun program kerja tahunan atau bulanan. Nah, ini juga sangat penting. Kira-kira program kerja tahunan atau bulanan apa yang harus kita buat sehingga nanti pemustaka itu ramai berkunjung ke perpustakaan. Selanjutnya, merancang kebutuhan anggaran, koleksi, dan sumber daya manusia. Semuanya ini sudah direncanakan, dibuat gambaran untuk berjalan ke depannya agar lebih mudah. Contohnya, merencanakan penambahan koleksi buku digital sesuai kebutuhan pengguna. Oke, next, organizing atau pengorganisasian, yaitu proses kedua yang mengatur dan mengelompokkan sumber daya untuk mendukung rencana yang sudah kita buat tadi. Pertama, membentuk struktur organisasi. Siapa sih kira-kira yang cocok untuk menjadi kepala perpustakaan? Nah, artinya seseorang yang akan kita pilih yang memiliki background pendidikan di bidang ilmu perpustakaan. Yang kedua, membagi tugas pustakawan sesuai keahlian. Ketiga, mengelola ruang, waktu, dan perlengkapan kerja. Contohnya apa sih? Yaitu menunjuk petugas khusus bagian sirkulasi, referensi, dan layanan digital. Ke materi yang ketiga yaitu activating atau pelaksanaan atau penggerakan atau tindakan. Fungsi ini fokus pada menggerakkan dan memotivasi seluruh staf. Artinya, menjalankan rencana yang sudah dibuat, kemudian memberikan arahan dan dukungan moral. Selanjutnya yaitu meningkatkan semangat kerja dan kerja sama tim. Contohnya apa sih, Bu? Kepala perpustakaan memimpin rapat mingguan dan memberi penghargaan pada pustakawan yang berprestasi. Pustakawan itu akan lebih giat lagi karena ada reward yang akan dikejar nanti ke depannya. Nah, itulah perlu adanya penghargaan yang diberikan oleh kepala perpustakaan. Ini controlling atau pengawasan dan evaluasi. Controlling itu adalah pengawasan dan menilai pelaksanaan kegiatan agar sesuai rencana. Rencana sudah dibuat, orang-orang sudah dipilih, sumber daya manusianya, kemudian tindakannya sudah dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu controlling, mengontrol atau mengawasi. Apa saja sih yang diawasi? Pertama yaitu menyusun indikator kinerja. Kedua, mengawasi penggunaan koleksi dan fasilitas. Ketiga, mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan. Semuanya dicek dari karyawannya, dari sumber daya manusianya, dan bahkan koleksinya. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah menggunakan laporan statistik peminjaman dari sistem SLIMS untuk mengetahui koleksi yang kurang diminati. Sudah bisa dipahami fungsi manajemen perpustakaan? Sudah. Nah, kesimpulannya nih, kesimpulan fungsi manajemen POAC tadi agar perpustakaan berjalan terstruktur dan memberikan layanan yang efektif dan efisien, selalu berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pengguna. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan literasi. Setelah ini Ibu akan membuat 2 kelompok dan Ibu akan memberikan masalah. Setelah itu teman-teman nanti diskusi, kira-kira solusi apa yang akan teman-teman tawarkan ketika menjadi seorang kepala perpustakaan dan bahkan menjadi pustakawan. Ini adalah soal yang kalian harus diskusikan terkait dengan penurunan minat kunjungan dan peminjaman di perpustakaan kampus. Deskripsi masalahnya, perpustakaan kampus YIS Ambas mengalami penurunan jumlah pengunjung dan peminjam buku secara signifikan dalam 6 bulan terakhir. Bagaimana menghadapi masalah tersebut ketika Anda menjadi kepala dan pustakawan? Untuk kelompok pertama ya, apa saja faktor penyebab utama dari penurunan minat kunjungan dan peminjaman di perpustakaan? Untuk kelompok 2, bagaimana peran manajemen perpustakaan dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah ini? Dan apa saja solusi yang Anda tawarkan? Silakan didiskusikan.
anak-anak, saatnya menyampaikan hasil diskusi. Nah, untuk kelompok pertama, siapa yang mewakili? Saya, Bu. Oke, silakan maju, Bang. Tanya apa saja faktor penyebab utama dari penurunan minat kunjungan dan peminjaman di perpustakaan. Nah, di sini Bu kami ada menemukan 6 jawaban. Yang pertama, koleksi yang tidak relevan. Yang kedua, jam operasional yang tidak fleksibel. Yang ketiga, ruang yang kurang nyaman. Yang keempat, kurangnya promosi dan literasi kepada mahasiswa. Yang kelima, minimnya pemanfaatan teknologi. Dan yang keenam, gaya belajar dan kebiasaan digital. Baik, terima kasih kepada Bang Meli. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 2, siapa yang mewakili? Saya, Bu. Siap maju ke depan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Peran manajemen perpustakaan dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama, bisa melakukan evaluasi berkala. Yang kedua, mendengar masukan pengguna. Yang ketiga, menganalisis lingkungan kampus. Kemudian, solusi yang bisa ditawarkan yaitu yang pertama, meningkatkan koleksi dan layanan. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, modernisasi fasilitas. Yang keempat, melakukan promosi dan kegiatan literasi. Yang kelima, kolaborasi dengan pihak lain. Luar biasa, boleh tepuk tangan lagi. Nah, berarti anak-anakku semua sudah paham terkait dengan materi fungsi dari manajemen perpustakaan ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Artinya manajemen perpustakaan ini sangat penting agar proses pengelolaan yang ada di perpustakaan itu dapat berjalan dengan baik dan efisien. Karyawannya, kepala maupun pustakawannya, anak-anakku semua, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Baca doa tutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.